Siapa dulu? Kak Indita dulu boleh silakan. Ya. Saya Andita berperan sebagai ibu Rati, ibunya Atika adalah seorang ibu yang sangat sayang kepada keluarganya dan dia mempunyai harta yang paling berharga yaitu anaknya dan keluarganya. Hanya itu. Dan suatu hari diberi permintaan bahwa permintaan yang sangat-sangat berat, jadi harus disikapi dengan bijaksana karena Atikanya ini ingin mencari bapaknya gitu. Oke, baik. Itu seperti itu ya. Untuk peran yang diperankan oleh Kak Andita ya. Iya. Oke, untuk Kimberly silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Kimberly, aku berperan sebagai Fatma di film Mengejar Surga ini. Fatma itu adalah best friend-nya Atika yang diperankan oleh Jessica Mila. Dari kecil udah temenan, sahabatan, dan pas saat dia bilang dia mau ke Amsterdam, ke Netherlands untuk mencari bapaknya, aku itu yang benar-benar nemenin dia banget karena aku emang lagi sekolah / kerja di sana, dan aku yang benar-benar nemenin dia ke setiap tempat, dan dia juga datang, dia nginep di rumah aku, pokoknya best friend banget deh. Ya berarti kamu di sini yang menemani ya. Ya, saya juga siap jadi nemenin hidup kamu sih. Oke, baik, berikutnya kita lanjut saja, anggap saja itu angin lalu ya. Oke, baik, kita ke Mas Jeremy Thomas, silakan. Boleh disampaikan perannya seperti apa? Selamat sore teman-teman media. Tadi bilang udah saya cantik, nggak ada yang bilang ganteng. Oke, pertama terima kasih kepada Mas Gira, produser Viera, teman-teman dari Maxstream yang sudah mengempower film Indonesia. Itu dulu nomor satu. Yang kedua, tentunya saya suka film ini gara-gara saya tumbuh dan besar di industri layar sebagai pemain drama. Salah satu faktor yang membuat saya tergerak untuk bisa berpartisipasi di film ini adalah film ini bercerita mengenai akar keluarga Indonesia. Biarpun syuting di Belanda, tapi akarnya adalah akar keluarga Indonesia. Saya di sini berperan sebagai Hendrik, seorang ayah yang punya problematik klasik dalam suatu rumah tangga. Istri saya ini ibunya agak-agak matre lah, kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak bisa cerita, nanti jadi spoiler. Tapi intinya peran ini cukup menarik. Ada Al, ada Delano, ada Kim, ada Andika, dan teman-teman juga, ada Jessica yang bermain sebagai peran yang membuat film ini betul-betul, ingat kata-kata saya, menjadi akar keluarga Indonesia. Jadi dari saya itu aja, karena jangan terlalu banyak nanti spoiler. Iya, betul. Pokoknya yang paling kita ingat adalah Kak Andita sebagai mama yang matre ya. Oke. Ibunya dia yang matre. Ibunya dia matre, tapi kalau dia tergila-gila dengan gue. Oh, oke. Baik, silakan kita berlanjut lagi ke Delano, silakan. Company. Ya. Ada ngerti nggak? Tenang, saya juga tidak mengerti. Punya masalah sama Mas Indonesia sama. Selamat malam semuanya. Aku Bang Daniel. Aku di sini sebagai Johan. Johan itu bar owner di Belanda dan dia mau orang Belanda, dan kebetulan ketemu sama Al, Kim, dan Jessica. Dan udah. Tapi saya nggak mau kasih spoiler. Jadi makanya saya diam aja. Ya begitu. Oke. Saya melihat Delano dan juga Al Ghazali di sini, tumben saya ngerasa introvert. Luar biasa loh. Karena mereka ganteng-ganteng sekali loh. Tepuk tangan dulu dong. Dan yang paling ujung nih, kita beri tepuk tangan juga yang paling meriah. Al Ghazali, silakan. Halo, assalamualaikum semua, selamat malam. Saya di sini berperan sebagai Iqbal, di mana saya berhubungan dengan Jessica Mila yang orangnya baik banget dan sangat ingin membantu untuk menjenjang mereka ke arah yang lebih serius dengan Mila dan membantu mencari ayahnya yang hilang. Jadi seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, takutnya nanti spoiler ya. Oke, jadi sudah seserius apa sekarang?
Oh enggak ya? Oke, baik. Skip. Oke, kalau begitu tepuk tangan sekali lagi dong untuk para pemain kita dan juga para tim produksi kita, luar biasa sekali. Inilah dia para pemain dan juga tim produksi. Dan sekarang itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari saya. Silakan, saya akan memberikan kesempatan sekarang untuk Anda para tim media untuk bisa langsung memberikan pertanyaan langsung kepada tim produksi dan juga para pemain kita. Karena nantinya tidak akan ada sesi one-on-one interview ya. Jadi ini adalah kesempatan Anda untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kita berikan kesempatan. Silakan. Oke. Adik tadi angkat tangan. Oh, katanya stretching ya, bukan angkat tangan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, oke, silakan. Iya. Apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih ya Mas Indra. Mas Halo, Indra. Mas. Mas Indra. Produser yang punya uang. Ya. Terima kasih yang membiayai film ini. Tentunya Maxstream tidak bisa ada apa-apanya kalau misalnya Vera tidak bisa membuat film ini. Tepuk tangan dong buat Grace. Zona yang tidak nyaman dan sekarang Anda sudah berbuat untuk drama ya. Sesuatu yang diagungkan oleh Jeremy. Nama saya Arul dari film Indonesia. Saya dari Kabarnya.com. Tentu saja senang bernama dengan Arul karena saya dipanggil dengan Kak Al. Ya beda-beda tipis sama yang di belakang lo gitu ya. Halo Kakak Al. Iya kan? Dan tentu saja yang saya ingin tanyakan tentu saja eksplorasi dari seorang Rias karena dia keluar dari zona nyamannya dan dia sangat dibantu oleh Kakak Butet, acting coach, sehingga menemukan ganteng 1, ganteng 2 dan MC kenapa lu nggak main ya? Ya. Hah? Nanti Itu kalau lu jawab nanti ya. Iya. Karena lu kan paling tidak kan kenal sama Butet gitu. Dan kemudian ada satu nama lagi. Ada Pak D ya, ada Susilo Badar. Itu adalah orang-orang yang sangat punya arti dalam perfilman nasional. Jadi itu harus diapresiasi ya Drias ya. Itu pertanyaan untuk Drias. Kalau pertanyaan untuk yang paling senior, maaf ya Kak Anita dan Kak Merlin. Saya itu harus bertanya dengan Jeremy Thomas karena betul-betul dia ini my role model loh, gitu kan ya. Di sini Anda tidak tampan. Di sini Anda akhirnya ya dengan muka buluk gitu ya. Iya. Menjadi pengkor syariah gitu. Iya, menjadi pengkor syariah lu nama kan? Itu udah usah saya jelasin. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang Jeremy dengan kenyataan skenario seperti itu dan kemudian bisa menampilkan inner beauty. Jadi saya menangkap ada inner beauty dari peran lu di film ini. Ini mungkin bisa disampaikan ke yang muda-muda supaya kembali bisa dengar, apalagi Al gitu ya. Oke, kalau lu yang bisa bahasa Belanda dan ke. Oke, thank you bos. Thank you so much. Mas, silakan. Mau dijawab sama siapa dulu? Tadi aku apa ya? Lupa. Iya, lu perhatiin wajah. Ya. Oke, makasih Mas Arul. Pertanyaan Asmanian tadi. Sebenarnya saya ini beberapa film memang saya bikin horor ya. Apalagi ada next film, mungkin saya juga bersama Maxstream, ya kan? Mungkin tanggal 9 saya launching. Nah, sebelumnya saya dulu mempelajari dengan cerita dan menurut saya ini menarik banget nih kan, apalagi dengan lokasi yang sangat menantang buat saya. Terus kedua, memang benar banyak teman-teman kayak Kak Butet, misalkan ke Badar, Susilo, apalagi dia support banget dengan gimana men-treatment seorang tokoh untuk menjadi peran di sebuah skenario ini. Itu sih Mas Asrul. Jadi saya kesimpulannya bahwa saya banyaklah orang-orang yang support di belakang saya untuk menjadikan sebuah film drama ini dikemas secara baik. Gitu sih Mas. Oke, baik, terima kasih Mas. Berikutnya silakan Mas Jeremy. Oke, Mas Arul, saya coba jawab. Dari tahun 1992 itu saya tuh sudah memainkan peran-peran yang mengkombinasikan antara look dan story. Dan sebagai seorang aktor itu cita-citanya tuh biasanya ingin mendapatkan peran yang tidak pernah mereka dapatkan. Itu biasanya cita-cita aktor seperti itu. Karena sebagai aktor kita selalu ingin menepis atau
menjawab tanggapan dari orang yang mengatakan bahwa oh kalau aktor yang keren, aktor yang berwajah tampan hanya bisa acting sesuai dengan istilahnya model tampan. Nah, impian seorang aktor adalah bisa mendapatkan peran yang kebalikan. Pada saat saya menerima peran ini dan waktu itu sama Mas Bambang sama Pak Indra di offer suatu skenario yang berbasis bahwa kamu akan ada dalam bentuk rupa yang berbeda, tapi lebih mengutamakan yang namanya inner calling. Inner calling itu adalah panggilan jiwa dalam mengekspresikan suatu karakter. Saya lihat, saya baca, dan saya lihat komposisi ceritanya cukup menarik, struktur ceritanya, dan saya lihat pemain-pemain yang bisa berpartisipasi dalam cerita ini juga cukup kuat. Dan akhirnya saya setuju dan sepakat dan saya terima, biarpun effort dalam yang namanya cerita ini cukup gede. Kenapa saya bilang cukup gede? Kita di Belanda itu nggak 3 bulan mas. Kita di Belanda itu dalam jangka waktu yang cukup terbatas. Jadi sebagai produk Indonesian production yang berada di Belanda itu challenge-nya juga banyak. Andai kata kita diberikan suatu kebebasan waktu yang cukup lama, saya yakin mungkin semua orang mengharapnya seperti itu. Tapi justru dengan keterbatasan waktu yang sangat mepet dan kita adalah orang Indonesia yang syuting di Belanda sebagai foreigner, kita harus memberikan jawaban terbaik dari cerita ini. Nah, jawaban terbaik itu hanya bisa dilihat sekarang di layar yang teman-teman wartawan sudah menonton. Gitu loh. Jadi kalau misalnya Mas Arul bilang Jeremy actingnya bagus, yang lain actingnya bagus, tentunya itu yang kami harapkan. Karena seorang aktor atau seorang aktris itu ingin tampil atau memberikan semaksimal mungkin kekuatan dari yang namanya kuah actingnya kepada penonton. Karena ingat mas, penonton film, penonton yang sudah tahu siapa aktor atau aktris yang dia lihat di promo film dan dia meluangkan kakinya untuk nonton di bioskop atau nonton Maxstream, kurang lebih seperti itu. Jadi ini cukup penting untuk diartikulasikan di media. Dari saya mungkin itu sih mas. Oke, terima kasih Mas Jeremy. Gimana Mas Arul? Sudah disampaikan ya tadi ya?